Sekali lagi mari Bapak Ibu semua kita membaca judul tema kita hari ini. 1, 2, 3. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Baik, kita akan membaca satu teks firman Tuhan hari ini yang saya pilihkan seperti yang sudah tertera di Natal PGI juga, yaitu Matius pasal 1 ayat 21. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama. Matius pasal 1 ayat 21, atau boleh membaca yang sudah ada di depan. 1, 2, 3. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saya baca sekali lagi ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ada foto saya dengan Tante Arsi waktu menikah ya. Ya, baik. Di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai ayat 28, itu firman Tuhan berbicara bahwa keluarga itu adalah ide dari Allah ya. Untuk menjadi suami istri itu bukan ide manusia, tetapi itu adalah ide Allah yang Allah berikan bagi manusia. Nah, tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama dikatakan tujuannya itu adalah mencerminkan hubungan Allah dengan umatnya ya, bagaimana kerukunan Allah dengan umatnya dicerminkan di dalam keluarga. Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33. Yang kedua, keluarga itu ada karena apa juga Bapak Ibu Saudara? Yang kedua dikatakan ia mewakili kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Jadi keluarga itu wajib menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Ya, itu tujuan Allah membentuk keluarga. Ya, jadi yang belum berkeluarga nggak apa-apa, tetapi ada waktunya nanti kita akan berkeluarga. Tetapi ingat selalu bahwa tujuan juga adalah keluarga kita itu mewakili Allah di tengah-tengah dunia. Jadi orang bisa melihat Allah di dalam diri kita di tengah-tengah dunia ini melalui keluarga kita. Ya, saya senang. Kalau keluarga itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jangan orang contohkan keluarga kita keluarga yang negatif, tetapi kita berusaha selalu supaya keluarga kita selalu menjadi contoh di dalam sisi yang positif. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Yang ketiga dikatakan membentuk komunitas yang kuat di dalam satu keluarga. Ya, makanya hubungan anak dan orang tua itu harus akrab satu dengan yang lain. Ya, jangan sampai anaknya nggak senang kalau bapaknya ada di rumah. Siapa itu? Ya, wah, kalau bapaknya kerja, anaknya bilang hore, bapak kerja lagi. Ya, bebas. Berarti bapaknya kurang disukai anaknya. Kalau di rumah bapaknya rasanya semua canggung. Ya, mau makan canggung, mau tidur canggung, mau main HP canggung, semua begitu. Ya tidak boleh. Ternyata di dalam keluarga yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah supaya kita di dalam keluarga itu membangun satu komunitas yang kuat. Ya, komunitas yang kuat. Tadi pagi saya tanya satu orang, saya bilang, gimana itu kabar adikmu? Nggak tahu aku, katanya. Nggak boleh, ya, harus tahu, karena satu dengan yang lain, apalagi hanya berdua, bertiga, itu kan sangat dikit ya. Jadi itu sangat dikit, itu harus saling akrab satu dengan yang lain. Ya, terlebih dari itu dikatakan di dalam Galatia bahwa keluarga itu juga harus menghasilkan buah di dalam hidupnya. Buah-buah rohani harus ada di dalam satu keluarga. Nah, di dalam firman Tuhan kita hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bagaimana Yusuf pada waktu itu dipanggil oleh Tuhan atau didatangi oleh Tuhan oleh karena ada satu pergumulan yang luar biasa.
Bapak Ibu Saudara, tentu kita sudah mendengar semua kisah ini. Bagaimana Yusuf pada waktu diperhadapkan pada waktu itu, Maria tunangannya mengandung, ya. Padahal mereka belum hidup sebagai suami istri. Nah, ini suatu pergumulan yang berat. Ya, kalaupun saya diperhadapkan begitu, tiba-tiba mau menikah dengan Tante Arsi. Waktu dulu Tante Arsi ada di Batu, saya ada di sini. Tiba-tiba bulan depan nikah, Tante Arsi sudah hamil. Saya mungkin angkat tangan, ya. Silakan cari Bang Toyib yang lain. Gitu ya. Nah, mungkin begitu ya. Kalau udah duluan, pasti kita juga begitu, tidak ada yang mau. Nah, keadaan Yusuf juga demikian pada waktu itu, ya. Ia ingin menceraikan Maria itu secara diam-diam di dalam hidupnya, ya. Dia ingin menceraikannya oleh karena pergumulan di dalam rumah tangga yang berat, ya. Bapak Ibu Saudara, memang pada waktu itu mereka udah termasuk dikatakan sebagai suami istri. Dalam zaman dulu tuh saya sudah pernah jelaskan bahwa ikatan pertunangan itu di dalam 1 tahun itu sudah diwakili oleh banyak orang untuk datang mengikat pertunangan. Dan mereka kalau mau putus, mereka harus juga mengajak saksi-saksi untuk meresmikan keputusan mereka bersama-sama. Nah, pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, Yusuf di dalam kehidupannya secara pribadi, dia ingin mencari solusi yang cepat, ingin menceraikan Maria dengan diam. Dia juga memperhitungkan bagaimana dengan Maria. Maria juga akan mendapatkan ganjaran yang besar mungkin ketika Maria juga akan diceraikan oleh Yusuf. Nah, di dalam keluarga kita sering juga kita mengalami pergumulan di dalam hidup, betul enggak? Betul. Tiap hari keluarga kita mengalami pergumulan. 1 tahun ini Bapak Ibu Saudara, pergumulannya banyak. Bukan hanya tentang yang lain-lain, tentang makanan, minuman, uang sekolah anak-anak, apalagi tentang kesehatan, tentang apalagi, tentang semuanya yang ada di tengah-tengah keluarga. Nah, terkadang kita sebagai manusia, kita juga ingin mengambil keputusan yang sesuai dengan pikiran kita, ya. Makanya keputusan itu selalu didasarkan dalam banyak hal. Saya bilang yang pertama, keputusan itu berasal dari diri kita sendiri, ya. Tetapi ada juga keputusan yang bisa diputuskan atau dipengaruhi oleh orang lain di sekitar kita, entah itu keluarga dan lain-lain. Tetapi ada keputusan juga yang dipengaruhi oleh pikiran dari roh jahat atau setan-setan. Tetapi ada keputusan yang baik, yaitu keputusan yang dari Tuhan. Nah, Yusuf pada waktu itu sedang merencanakan keputusan sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ya. Di dalam keluarga mungkin kita menghadapi situasi seperti ini. Kita memutuskan sesuatu dengan kemampuan kita saja, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kelanjutan kisah Yusuf? Dikatakan bahwa di dalam mimpinya Tuhan memimpin Yusuf untuk dia juga boleh mengambil keputusan di dalam rumah tangganya. Karena pada waktu itu sudah disebut suami dan istri mereka, ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Pimpinan Tuhan yang luar biasa bagi Yusuf pada waktu itu. Bagaimana Yusuf akhirnya mendapatkan pertolongan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-20, malaikat Tuhan itu nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata bahwa, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam keluarga kita juga, Bapak Ibu Saudara, pentingnya kehadiran Allah untuk menyelesaikan seluruh persoalan dan pergumulan keluarga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak tantangan-tantangan di dalam hidup kita yang perlu kita sujud di hadapan Tuhan untuk mendengarkan Tuhan bicara apa yang akan kita ambil keputusan di dalam masa-masa sulit kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 tahun terakhir, Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apakah ada Bapak Ibu Saudara yang sudah membangun persekutuan di dalam rumah tangga?
Apakah suami istri sudah berdoa bersama? Jauh om dia om. Sekarang mah doanya gampang. Video call juga boleh. Ya. Siapa di sini yang istrinya ajak berdoa suaminya bilang berdoalah sendiri? Ya, ada? Pasti nggak ada. Saya harap bapak-bapak kalau istrinya ajak berdoa, Pak, ayo, saya itu yang saya tunggu dari tadi. Ya gitu ya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya. Harus ada Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Makanya tema di dalam firman Tuhan ini, Allah hadir di dalam keluarga. Untuk apa? Untuk juga menyelesaikan pergumulan kehidupan. Jangan ambil keputusan itu sesuai dengan kehendak kita seperti Yusuf tadi, ya. Tetapi puji Tuhan bagaimana Yusuf dituntun oleh Tuhan untuk menemukan jalan keluar bagi permasalahan yang sangat rumit dia hadapi saat itu. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini hal yang luar biasa. Bagaimana Allah menampakkan diri, bagaimana Allah hadir di tengah-tengah keluarga dan memberikan jalan keluar dalam segala persoalan. Lebih dari itu dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi tujuan kelahiran Yesus ke dalam dunia adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ya, Bapak Ibu Saudara, kemarin minggu yang lalu saya juga sangat diberkati dengan Ibu Arsi juga yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Apa tujuan Allah datang ke dalam dunia? Ya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan manusia itu dari dosa. Jadi kita bersyukur sekali di dalam keluarga kita mendapatkan sukacita besar juga karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita diampuni segala dosa. Kisah Rasul 16 ayat 31 bunyinya apa? Karena percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu adalah hal yang penting di dalam keluarga. Jangan bilang bapak aja yang percaya kepada Tuhan, cukup kami nggak usah percaya. Atau bapak saja yang aktif, kami nggak perlu, nggak bisa. Ternyata di dalam kehidupan kita, keluarga kita, kehadiran Allah itu sangat penting, ya. Dialah yang menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Nah, apa itu dosa? Bapak Ibu Saudara, bisa kita sama-sama katakan dosa adalah 1, 2, 3. Dosa adalah segala yang kita pikirkan, segala yang kita katakan, segala yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah dosa. Ya, itulah dosa. Dosa inilah yang menjadi tujuan Allah untuk dihapuskan di dalam dunia. Ya, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, dosa ini akan dihapuskan oleh Tuhan. Keluarga kita keluarga yang menyembah kepada Tuhan, maka dosa di dalam keluarga kita pun Tuhan siap untuk mengampuni. Amin. Amin. Ketika Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka masalah terbesar manusia pun dapat diselesaikan. Karena masalah terbesar kita bukan kita tidak makan hari ini, bukan untuk biaya anak-anak sekolah kita, tetapi masalah terbesar manusia adalah dosa. Karena dosa inilah yang menghalangi kita untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Ya, dosa inilah yang menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Makanya Tuhan katakan, yang menghalangi segala berkat-berkat bagi keluargamu, bagi dirimu adalah dosa-dosa besar. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari Natal tahun ini membuat keluarga kita itu benar-benar Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami. Ya, Bapak Ibu Saudara, dalam bulan ini saya menyelesaikan pembacaan Alkitab saya tanggal 5 Desember. Dan sekarang saya sudah masuk di dalam kitab Keluaran, ya, untuk membaca kembali. Ya, saya sudah ada di dalam kitab Keluaran dan saya melihat bagaimana pekerjaan Allah luar biasa, ya, bagi umatnya, bagi orang-orang pilihannya,
Ya, saya membaca saat ini beberapa hari yang lalu tentang Yusuf ya. Yusuf itu bagaimana dia mengarungi kehidupan yang sangat berat, tetapi semuanya itu karena Allah. Dia bilang, bukan kalian yang merancang ini semua, tetapi Allah merancang untuk kalian semuanya, untuk kebaikan keluarga kalian, untuk kebutuhan keluarga besar kita semua. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kehadiran Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Sekiranya pun saat ini kita sedang menghadapi sesuatu yang agak berat di dalam hidup kita. Ketika Yesus itu ada di dalam hati kita, ada di dalam keluarga kita, maka keluarga kita dan hidup kita pun akan senantiasa kok di dalam pimpinan Tuhan. Ada waktunya gelombang itu akan berhenti. Amin. Ada waktunya kita menikmati damai sejahtera, sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan luar biasa. Saya ketika pujian penyembahan saya hanya ingat Tuhan luar biasa Yusuf ya. Luar biasa. Dia dipimpin Tuhan, dijual di Mesir, dipenjarakan, dituduh sana sini. Tetapi Yusuf tetap melihat bahwa semuanya di dalam kontrol dan terang Tuhan. Yesus ada di dalam hidup kita, kita pun akan senantiasa berjalan dengan baik, walaupun banyak tantangan kehidupan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya supaya kita semua dibebaskan dari segala dosa? Mengundang Yesus masuk di dalam hati kita. Nah, mengundang Yesus supaya juga Dia memimpin segala kehidupan di kita. Pastikan Bapak Ibu Saudara, dalam diri kita itu sudah punya Tuhan atau belum? Oh, gimana caranya? Apa indikasinya orang sudah punya Tuhan di dalam hidupnya? Ada 5P saya buat ya. Ada 5P. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, itu dikatakan ada pertobatan. Pertobatan ini berkaitan dengan seseorang itu berdoa sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidupnya. Sungguh-sungguh menerima Yesus di dalam hidupnya dan meminta supaya Tuhan itu benar-benar hadir dan bertahta di dalam hidupnya. Apakah Bapak Ibu Saudara sudah pernah hal seperti itu? Atau Bapak Ibu Saudara belum? Malam hari ini kita mau membawa Bapak Ibu Saudara untuk kita masuk di dalam pertobatan itu, menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh di dalam hidupnya ya. Sungguh-sungguh, tidak ada doa yang lain yang kita panjatkan kepada Tuhan. Sungguh Tuhan, aku ingin supaya Tuhan masuk di dalam hati saya. Dan ini terjadi dalam hidup saya ketika saya masih SMP. Ya, ketika saya SMP, saya sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Dan itu saya yakini Yesus ada dan bertahta dalam hidup saya sampai dengan hari ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mengalami Tuhan Yesus di dalam hidupnya, bukan saja dia bertobat berdoa, tetapi juga dikatakan dia mau dalam pemuridan. Pemuridan itu artinya dia mau selalu dilatih oleh Tuhan untuk selalu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Ya. Ada kerinduan tidak baca Alkitab nih? Saya tidak sombong, tetapi Bapak Ibu Saudara, tanggal 5 kemarin saya menyelesaikan sekali lagi baca Alkitab. Saya untuk Alkitab ini saya sudah catat. Di dalam Alkitab ini saja saya sudah berapa kali ya? Coba saya cek ya. Untuk Alkitab yang saya beli ini saya sudah 7 kali tamat tuh Alkitab ini. Ya, 7 kali tamat saya Alkitab. Belum Alkitab yang dulu-dulu ya. Jadi Alkitab saya yang 7 tahun terakhir. Ya, sekian tahun terakhir lah ini ya. Jadi saya bisa selesaikan. Saya merasa bosan tidak baca Alkitab. Tidak. Pagi tadi saya bangun pagi-pagi jam 4, saya selesaikan Alkitab saya 7 pasal. Saya baca Alkitab. Duduk diam. Ya, anak-anak masih tidur, tapi saya duduk diam baca Alkitab. Ya, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kehidupan kita. Ada kerinduan di dalam hidup kita. Saya waktu bertobat di SMP, usia anak-anak ini, saya langsung baca Perjanjian Baru, dan Perjanjian Baru itu di dalam usia saya SMP itu saya tamat Perjanjian Baru. Ya, ada kerinduan, Bapak Ibu, itu tanda-tanda orang yang mengalami pertobatan. Persekutuan itu artinya orang ini tidak bergereja atau tidak beribadah. Saya ingat kisah Hana dan Simeon, ya.
Kisah Hana dan Simeon dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Hana dan Simeon juga mereka tidak pernah berhenti, bahkan sesering mungkin untuk selalu datang beribadah dalam persekutuan. Pelayanan, orang yang sudah punya Tuhan Yesus dalam dirinya ditunjuk penerima tamu di gereja, pasti dia gak nolak. Dia pasti ingin selalu melayani Tuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Ya, saya senang anak-anak remaja kita juga gitu. Saya komando sedikit. Mohon supaya segera datang bersih-bersih di gereja. Datang semua. Ya, datang semua. Kadang Om Sari nggak kasih makanan, nggak kasih apa. Datang hanya untuk bersih-bersih gereja, atas, bawah, dan lantai 2 ini. Ya. Senang Om Sari karena ada kerinduan untuk pelayanan. Ada kerinduan untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir dikatakan harus memiliki kerinduan untuk beritakan Injil kepada semua orang. Ya, siapa yang belum percaya? Yang belum percaya itu bukan orang di luar Kristen saja. Orang Kristen pun banyak yang belum terima Tuhan Yesus secara pribadi. Mungkin KTP-nya doang yang agama Kristen. Kita harus pelayanan, penginjilan. Suami melayani istrinya kalau istrinya belum bertobat. Istrinya melayani suaminya juga kalau suaminya belum bertobat. Saling melayani. Ini bukti bahwa kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, setelah Yusuf berjumpa dengan Tuhan di dalam mimpinya, dikatakan Yusuf taat. Dia pergi ke rumah Maria dan dia langsung dikatakan mengambil Maria sebagai istrinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketaatan itu penting juga. Ya, keluarga yang menjadi keluarga yang taat dengan Tuhan akan memberkati. Ya, senantiasa belajarlah untuk taat. Taat itu kan tidak susah. Ya, baca Alkitab itu kan tidak sakit pinggang, tidak sakit apa gitu, nggak ada. Kecuali kita disuruh nyangkul untuk bisa makan, kita bisa lakukan, betul enggak? Betul. Baca Alkitab saja itu enggak capek. Berdoa itu enggak capek. Tinggal saat ini kita tuh mau atau tidak, itu menjadi permasalahannya. Nah, Yusuf dikatakan dia taat dan dia langsung melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rindu Allah hadir di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Sekali lagi, Yesus harus ada di tengah-tengah keluarga. Dan Yesus menyelesaikan dosa-dosa kita semua, baik dosa pribadi maupun dosa di dalam keluarga. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan kepala kita. Kita mau supaya Yesus itu benar-benar hadir di dalam hati kita dan di dalam keluarga kita. Dan Yesus itulah yang memimpin keluarga kita, khususnya di tahun-tahun yang akan datang. Mari tundukkan kepala kita. Kita berdoa kepada Tuhan.